Halo semua, bertemu lagi dengan saya, Cynthia Agustina, pada sesi mentari Laboratorium Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial mengenai pengaplikasian Accurate Online pada perusahaan dagang. Untuk sesi kali ini, kita akan membuat persiapan data perusahaan terlebih dahulu. Untuk langkah awal, yaitu kita bisa search di Google untuk tertuju kepada website Accurate Online. Oke, di sini saya share screen terlebih dahulu. Oke, di sini saya sudah masuk ke website Accurate Online, yaitu alamatnya accurate.id. Selanjutnya saya klik di sini login. Nah, eh, saya menggunakan akun Gmail saya untuk login di akun Accurate Online. Untuk langkah pertama yaitu kita klik data usaha terlebih dahulu untuk persiapan melakukan pembuatan database. Lalu di sini bisa memasukkan logo usaha yang dimiliki, tapi karena di soal tidak tersedia logo usaha, maka bisa dilewatkan saja. Lalu untuk nama usaha di soal ini nama usahanya adalah CV Surya Sejahtera. Oke, untuk bidang usaha di sini kita bisa lihat bahwa CV Surya Sejahtera bergerak pada bidang usaha makanan dan minuman. Di sini bisa kita cari makanan dan minuman, food and drink. Lalu kita klik buat data usaha. Kita klik lanjutkan. Untuk selanjutnya, di sini ada informasi perusahaan. Bisa kita lengkapkan. Untuk namanya CV Surya Sejahtera, kategori usahanya adalah level distribusi di soal adalah retailer. Maka di sini kategori usahanya adalah retail. Untuk tanggal mulai data di soal adalah kita sesuaikan yaitu 31 Desember tahun 2017. Di sini kita cari tahun 2017 dan Desember tanggal 31 Desember 2017. Untuk metode biaya persediaan di soal tertera bahwa metode persediaannya itu adalah menggunakan Vivo. Kita klik Vivo. Lalu kita selanjutnya, di sini kita menggunakan menu Accurate Online. Kita klik selanjutnya lagi dan persiapan akun perkiraan. Karena untuk soal latihan Accurate kasus CV Surya Sejahtera ini sudah disediakan akun-akun perkiraan yang berbentuk Excel, maka kita tidak perlu mencentang lagi eh, fitur ini, ya, yaitu eh, fitur yang akan membuat akun perkiraan dibuat secara otomatis oleh Accurate. Itu sudah tidak perlu lagi karena sudah tersedia pada soal latihan. Lalu kita klik selesai. Kita tunggu persiapan pembuatan database dari CV Surya Sejahtera. Oke, di sini untuk tab berita bisa kita tutup saja. Kita mulai baca soalnya terlebih dahulu ya. Berikut ini adalah soal yang akan digunakan dalam pembuatan database Accurate. CV Surya Sejahtera adalah badan usaha yang bergerak dalam penjualan tepung. Pada tanggal 1 Januari 2018, owner CV Surya Sejahtera memutuskan untuk menggunakan Accurate dalam pengolahan data keuangan di perusahaan tersebut. Anda diminta oleh perusahaan untuk menginput saldo awal perusahaan dan transaksi bulan Januari 2018 ke dalam Accurate yang menggunakan informasi seperti berikut. Oke, untuk persiapan pembuatan database perusahaan sudah selesai. Lalu selanjutnya kita bisa memberikan detail mengenai informasi dari data perusahaan seperti fitur dasar, penjualan, pembelian, persediaan, dan juga mengimport daftar akun, informasi pemasok, informasi pelanggan, dan informasi barang, dan juga informasi aset tetap.
Untuk langkah awal yang perlu kita lakukan yaitu di sini kita bisa klik kelola fitur terlebih dahulu. Lalu di sini kita klik perusahaan. Untuk nama perusahaannya sudah sesuai yaitu CV Surya Sejahtera, kategori usahanya retail, bidang usahanya food and drink. Untuk telepon di sini bisa kita ambil dari soal yaitu yang 021 800 900. Untuk yang faksimilinya itu 021 800 901 dari soal juga. Lalu untuk emailnya yaitu suryasejahtera@gmail.com. Untuk semua informasi ini kita ambilnya dari soal ya. Oke, sudah sesuai. Untuk tanggal mulai datanya yaitu 31 Desember tahun 2017, periode akuntansinya yaitu Januari sampai Desember, dan mata uangnya adalah Indonesia Rupiah. Selanjutnya kita mengisikan alamat dari perusahaan yaitu ada di Jalan Industri Lama nomor 190. Untuk kotanya yaitu DKI Jakarta, kita tulis saja. Lalu di sini untuk kode posnya yaitu 12990. Oke, kita lanjut ke informasi penting terkait dengan operasional perusahaan. Kita akan input fitur-fitur dasar ini. Kita klik fitur. Di sini ada fitur perusahaan. eh Diketahui bahwa perusahaan dalam bertransaksi memungut dan membayar PPN 10%. Berarti di sini kita hilangkan dulu semua checklist yang disediakan oleh Accurate-nya. Ini otomatis ada checklistannya, kita hilangkan dulu. Kita sesuaikan dengan soalnya bahwa perusahaan memungut dan membayar PPN 10%. Di sini berarti kita checklist yang pajak dan juga perusahaan mencatat aset-aset perusahaan. Di sini kita klik yang pencatatan aset. Untuk metode biaya persediaan itu sudah dijelaskan atau kita isi di awal yaitu menggunakan metode FIFO. Selanjutnya kita pindah ke fitur penjualan. Kita hapus dulu seluruh checklist yang sudah otomatis ada ini. Kita sesuaikan dengan soal. Yang pertama, perusahaan memberikan penawaran penjualan kepada pelanggan. Berarti di sini kita checklist penawaran dan pesanan penjualan. Lalu barang yang dijual dapat diretur dan mengurangi piutang pelanggan yang bersangkutan. Berarti di sini kita checklist retur penjualan. Lalu ada perusahaan dalam pengiriman barang menggunakan jasa pengiriman. Berarti kita checklist jasa pengiriman dan perusahaan menetapkan syarat dan tenggang waktu pelunasan kepada pelanggan, berarti kita checklist yang syarat pembayaran. Lalu kita lanjut ke fitur pembelian. Kita hapus dulu. Untuk pembelian, yang pertama, sebelum membuat PO atau purchase order, pihak gudang harus membuatkan surat permintaan barang. Berarti di sini kita klik yang pesanan pembelian dan dalam pembelian perusahaan membuat purchase order ke pemasok. Berarti kita klik lagi klaim pemasok. Fitur selanjutnya yaitu fitur persediaan itu tidak perlu kita ubah. Untuk yang pajak di sini tidak ada keterangannya, jadi tidak perlu juga. Bisa kita klik simpan untuk pengaturan preferensi perusahaan. Oke, untuk selanjutnya, yaitu kita perlu mengimpor akun perkiraan. Perusahaan memiliki daftar akun perkiraan. Untuk datanya itu sudah tersedia. Untuk melakukan impor akun perkiraan, itu bisa kita lakukan di tab buku besar, lalu kita klik akun perkiraan. Lanjutnya kita klik yang bagian hijau ini, dan kita klik bagian impor data, impor dari Excel. Di sini tempat impornya, pilih file Excel, dan kita pilih file daftar akun, lalu kita unggah. Ini kita lanjutkan, dan jangan lupa
Centang lakukan update data jika sudah ada data yang sama pada database pada tahapan konfirmasi impor data. Kita klik yang lakukan update data jika sudah ada data yang sama pada database, lalu kita klik lanjutkan. Kita tunggu proses mengimpor data dari akun perkiraan dan 55 data telah berhasil diproses. Selanjutnya, kita akan melakukan impor untuk informasi pemasok. Di sini ada pemasok tunai, PT Boga Abadi, PT Fluor Indonesia, dan CV Tepung Manis sebagai informasi pemasok. Untuk impornya, itu bisa kita klik di sini langsung, pemasok impor data. Lalu kita pilih file Excel, daftar pemasok. Lalu kita unggah, lanjutkan, dan checklist. Untuk step-step melakukan impor data itu sama semua dari impor akun perkiraan, pemasok, pelanggan, dan juga aset tetap juga mirip. Lalu kita tutup, selanjutnya kita impor data informasi pelanggan. Ada pelanggan tunai, toko roti seberang, toko kue sehati, dan CV baking cake. Untuk pelanggan bisa kita klik impor data, lalu kita pilih file Excel, daftar pelanggan. Kita unggah, di sini tidak ada yang sama ya, tidak ada yang perlu diubah, kita lanjutkan saja. Dan ini di checklist, lakukan update data, dan kita lanjutkan. Oke, sudah berhasil, lalu kita tutup. Selanjutnya kita impor barang dan jasa. Di sini kita pilih file Excel-nya, yaitu daftar barang. Lalu kita klik unggah. Selanjutnya di sini kita pilih kolom saja, lalu kita lanjutkan, lalu dilanjutkan. Proses pengimporan data dan 8 data telah berhasil diproses. Lalu kita tutup. Maka untuk impor barang dan jasa itu sudah selesai. Lalu kita masuk ke informasi aset tetap. Di sini kita harus memasukkan kategori aset tetapnya terlebih dahulu, yaitu kita klik di tab aset tetap, lalu kita masuk ke kategori aset, lalu kita klik yang hijau. Di sini belum ada data, kita klik data barunya, kita tambahkan di sini. Untuk di soalnya yang pertama itu ada gedung, kategori asetnya. Kita tulis di sini gedung. Kita save. Dan untuk yang kedua ada peralatan. Kita save. Oke, kategori asetnya ada gedung dan peralatan. Lalu kita impor informasi-informasi aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Itu ada di bagian aset tetap. Lalu kita klik aset tetap. Dan di sini belum ada datanya. Kita impor data dari Excel. Kita pilih file ini dan daftar aset tetap. Lalu kita klik unggah. Oke, tidak ada yang perlu dirubah. Kita lanjutkan dan kita lanjutkan. Proses pengimporan data dan 3 data telah berhasil diproses. Baik, untuk persiapan database perusahaan sudah selesai. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas terkait transaksi-transaksi yang dilakukan pada CV Sudah Sejahtera dan bagaimana pengaplikasiannya atau pencatatannya dalam aplikasi Upgrade Online. Untuk saat ini sudah selesai, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.